وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang pertama, syarat-syarat khusus bagi wanita. Pembahasan pertama. Pertama syaratnya ada mahram. Jadi seorang wanita ketika pergi ke Baitullah Al-Haram, dia wajib punya mahram atau sama mahram. Nggak boleh berangkat sendirian. Nah, haji dan umroh wajib secara umum dalam beberapa rincian adalah suatu kewajiban bagi kaum wanita seperti juga wanita pria. Artinya ada seorang wanita yang pernah bertanya kepada Nabi SAW dan yang pernah menjawab bahwasanya jihadnya wanita itu adalah haji. Ini menunjukkan bahwasanya haji juga punya kekhususan dari sisi posisi untuk seorang wanita. Namun dalam beberapa hal yang sesuai dengan fitrah dan tabiat wanitaannya serta sejalan dengan karakteristiknya wanita berbeda. Di antaranya adalah persyaratan adanya mahram. Jadi walaupun haji juga hal yang ditekankan untuk seorang wanita, maka seorang wanita tentu dalam menjalankan juga nggak bisa sembarangan atau nggak bisa sakar PDW, nggak bisa suka-suka hati, nggak bisa. Nah, karena apa? Karena di situ ada persyaratan. Oh. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongkan mahram di sini bukan soal mempersulit seorang wanita beribadah haji, bukan. Tapi Allah atau Islam, Allah melalui agama Islam, pengen menjaga seorang wanita. Jadi keberadaan mahram itu jangan dipahami, oh ini mempersulit gini-gini enak bebas. Itu kan perkataan orang kafir ya. Perkataan orang-orang yang nggak paham tentang Islam ya. Maka karakteristik keberadaan mahram atau laki-laki yang melindungi wanita itu agar wanita itu aman. Ya, dimanapun dia berada aman gitu loh. Makanya kalau kamu lihat di berita-berita kriminal itu berapa banyak atau banyak sekali wanita itu yang menjadi korban gitu. Nah, wanita-wanita yang menjadi korban ini itu karena ketidakadaan mahram, ketidakadaan laki-laki yang melindunginya. Ya, sehingga sampai harus dibikin apa namanya komisi perlindungan anak dan wanita gitu atau perempuan gitu kan. Ini karena memang wanita itu lemah sehingga banyak menjadi korban. Itu ada seorang wanita yang bisa silat, nah, itu nggak semua wanita, paling ya cuma segelintir wanita gitu. Tapi apakah semua wanita harus belajar silat? Ya nggak perlu juga. Karena memang fitrahnya wanita itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tapi buyutikunna wala tabarrujna jahiliyah. Wanita itu di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan pelayapan. Gitu. Ya, kalau memungkinkan di rumah aja. Kalau suaminya siap mencarikan nafkah di rumah aja. Kalau memungkinkan bisa berkarya di rumah aja. Karena rumah itu adalah tempat terbaik buat wanita. Bukan di jalanan, bukan di pasar-pasar, bukan di tempat-tempat apa namanya yang penuh keramaian gitu. Dan seorang laki-laki yang baik itu adalah bukan yang dayus. Dayus itu gini loh, laki-laki yang kemudian melindungi wanitanya dari pandangan-pandangan jahat orang lain. Jadi laki-laki yang baik itu laki-laki yang kemudian menutupkan aurat pada istrinya, ibunya, adik perempuannya. Bukan justru aku bangga nek kamu gak pakai kudung, didelok karo kancaku ayu, rambutmu apa oren kaya garangan, seneng aku gitu. Enggak kayak gitu. Itu dayus. Laki-laki dayus itu nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau berbicara dengannya dan Allah akan memberikan adab yang pedih buat dirinya. Nah, sehingga seorang laki-laki harusnya tahu posisi gitu loh. Jangan kemudian malah dipamerkan sampai ada bahasa-bahasa boleh bojoku sing patut nek dijak foto pas jagong gitu kan. Nggak usah gitu. Justru kalau kamu foto jagong nggak usah ngajak bojomu. Nanti nek fotomu disebar ada bojomu ayu tenan, kancamu gelem pengen. Nah, akhirnya terjadilah apa yang sering kamu lihat ya istri teman dimakan sama temannya sendiri gitu kan. Ya karena kesalahan dari si teman itu gitu loh. Pamerke bojone. Hal-hal seperti ini nih yang harusnya kita pahami ya. Makanya laki-laki itu punya tabiat fitrah itu pencemburu. Nah, maka laki-laki yang masih punya rasa cemburu itu laki-laki yang baik. Tapi kalau laki-laki yang nggak punya rasa cemburu, bojone dengan ngarep omah ra kelamben dijarke wae, maka itu adalah laki-laki yang kurang solih, kurang tepat, kurang benar itu. Ya, maka yang harus kita pahami bahwasanya seorang wanita itu fitrahnya lemah sehingga butuh perlindungan seorang laki-laki fitrahnya kuat maka dia harus melindungi seorang perempuan dari segala macam fitnah. Nah, kembali ke sini, maka haji ya diperintahkan untuk laki-laki dan perempuan dan termasuk ada perintah khusus untuk perempuan karena itu adalah jihad mereka, tapi tetap bersyarat yaitu adanya mahram. Nah, fungsi adanya mahram bukan untuk mengekang wanita tapi untuk menjaga wanita. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam, kon kudungan kok gerah
wegah, males gitu kan. Alasannya ini tidak sesuai dengan kemajuan dan seterusnya. Nah, ini orang Islam yang tidak paham, orang Islam yang salah. Karena hakikatnya semua itu dalam rangka untuk melindungi yang bersangkutan gitu loh. Kalau ngomongkan hikmah ya. Tapi kalau ngomongkan satu sisi akidah, keyakinan, manhaj, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita taati, kita ikuti. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat yang paling kuat dari keduanya adalah pendapat mayoritas yaitu mempersyaratkan adanya mahram untuk wajibnya haji bagi seorang wanita. Artinya haji tidak wajib bagi wanita yang tidak punya mahram dan ini merupakan pendapat Al Hasan Al Nakhai, Hanafi, Hanabilah, Ishaq, Ibnu Mudhir, Al Baghawi. Sehingga buat kamu sebagai seorang anak yang masih punya orang tua yang namanya ibu, kalau emang memungkinkan kamu haji bareng ibumu, berangkatlah bareng ibumu. Nek mungkin juga bawa istrimu, bawalah istrimu. Nek kemudian pilihannya si tok ibu atau istri, bawalah ibumu karena ibumu lebih kuliah lebih penting daripada istrimu dalam hal itu gitu loh. Jangan sampai kamu berangkat sama istrimu, ibumu sampai mati orang haji itu justru keliru. Bawalah ibumu, gitu kan? Syukur-syukur kamu sama ibumu, bapakmu dan juga istrimu. Sehingga ya kan, kalau kamu mau naik haji, gitu, ketika antrian normal itu bisa 30-an tahun, haji plus itu sekitar 7 sampai 10 tahun. Nah, haji yang furoda itu bisa berangkat tahun ini juga. Mung bedone kalau haji yang biasa itu 60 juta, haji yang plus yang 10 tahun tadi sekitar 250 juta, yang haji furoda itu 500 juta. Dari situ saja kita lihat bahwasanya di dalam sebuah hadis dikatakan manis tato ilaihi sabila, siapa yang punya jalan, punya kemampuan untuk menuju ke sana, finansial. Artinya kalau kamu mau ibadah haji, maka siapkan finansial. Menyiapkan finansial nggak bisa dadaan kayak tahu bulat. Dari muda kamu harus mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan planningnya, kamu tata semuanya, kamu celengi, gitu. Kalau ada duit, kamu pikir gimana caranya ngubengkan. Jadi terong yuto, ya caranya gak jadi telung yuto, apa tuh kok wedus, apa tuh kok pitik, apa tuh kok apa gitu loh. Dan itu selalu saya contohkan, wahai laki-laki. Jangan sampai kemudian duit piro-piro dintekke. Kalau itu yang terjadi itu adalah gaya atau model perempuan. Ya, ketika kamu ikut-ikut model perempuan gitu, maka yang ada ya nanti dapatmu berapapun kamu berlomba menghabiskan dengan istrimu gitu. Maka jadilah laki-laki yaitu orang yang selalu berpikir gimana caranya mengembangkan harta materi dengan cara yang benar dan halal. Jangan sampai kemudian isone mung ngentekke wong lanang nek rumusnya penting iso entek, ndang tek gitu kan, maka bubrah biasa di tatanan. Ya, kamu bisa menyaksikan di banyak rumah tangga kalau wong lanangnya seneng ngentek ke, sedangkan raiso golek itu biasanya rame, ruwet, bermasalah. Gitu. Bidina azani Allah wa iyyakum. Dalilnya, ya kembali ke sini, ya ketika dipersyaratkan kemampuan tadi finansial, maka untuk wanita ada syarat tambahannya, mahram. Jadi kalau wanita ini misal nggak punya suami, nggak punya anak laki-laki, anak perempuan semua, nggak punya suami bisa karena belum nikah atau sudah menikah tapi berpisah, entah pisah hidup pisah mati. Kemudian dia juga nggak punya bapak, nggak punya kakak laki-laki, nggak punya paman laki-laki gitu kan. Maka kalau memang benar semua itu nggak ada, berarti kewajiban mangkat haji selesai. Nggak ada kewajiban lagi untuk dia karena syaratnya nggak terpenuhi. Walaupun dia orang kaya, walaupun orang sugih. Makanya kepada wanita-wanita yang kaya dan belum haji, nek saya, misal itu saya wanita kaya itu, saya akan nyari suami dulu. Nah, nah tapi kan saya kaya, jadi saya harus nikah dengan orang kaya. Ada, wis rondo, randi pak, gitu. Adike lanang ya ora ngurusi DE, terus anaknya wedok kabeh gitu kan, rong di mantu gitu kan, mantu lanang rong duwe gitu. Nah, nek mikir saya gitu kan kepada orang seperti itu harusnya loh ya, harusnya ya kok nyolek bojo gitu loh. Jadi bojo itu kan kalau saya pernah bahas di sini, kalau nyari laki-laki itu kan syarat dari Nabi SAW apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Datang orang yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya. Kan itu syaratnya sebenarnya. Nggak ngomong ke sugih, nggak ngomong ke apa. Fazawiju nikah gitu loh. Tapi kalau perempuan boleh dinikahi karena cantiknya, boleh karena nasabnya, boleh karena kedudukannya, boleh karena hartanya. Tapi yang keempat kata Nabi SAW, fatwar bida titin taribat dia perhatikan agama nih. Gitu. Nah dalam konteks laki-laki harus ada akhlak dan agama. Kalau perempuan agama tok, gitu. Sisanya bonus gitu kan.
Nah, ini perempuan nih sudah nggak punya suami, ya kakak Yus mati, tinggal adik laki-laki ya sibuk sendiri, bapak randuwe gitu kan, anak wedok kabeh gitu kan. Nah, begitu kemudian mau kita temukan, mau kita mengenai carikan pasangan kan janda tuh. Pikir saya itu kan yo butuh apa namanya pertolongan gitu kan, pertolongan ya kita carikan kan. Nah, kebetulan ada duda juga yang ingin nyari istri gitu kan. Nah, pas delok biodatane, ternyata cuman bakul tisu gitu. Dia merasa gitu, merasa wah, bos aku kayak uang rendahan. Nah, itu loh. Padahal begitu kemudian saya tanyakan, Mas, ini bakul tisu piye toh? Pertanyaan saya ke beliau, jawabannya, kami itu beli tisu mentahan 1 kontainer, terus kami bawa pulang, terus kami ecerkan ke tetangga untuk di packing, kemudian udah jadi dalam bentuk packingan, terus kita jual gitu loh. Jualnya bisa ke swalayan, bisa ke toko besar, bisa ke toko-toko kecil gitu. Berarti iki jenengan iki pedagang atau penjual tisu iki tisune iki jenengan maksudnya bentuknya pabrik gitu ya, pabrik rumahan lah, nggih gitu. Nah, tapi ya tadi tuh wanita ini merasa direndahkan dengan dikasih calon bakul tisu gitu kan. Nah, maka ya wis gitu. Sampai hari ini ya urung nikah, ngono wis ngono pengen mangkat haji, pengen mangkat umroh gitu kan. Ranti mahram ya nggak boleh gitu loh kalau kita ngomongkan fikihnya. Paham nggak? Walaupun didit untuk daftar. Jadi haji umroh buat wanita yang nggak punya mahram itu tidak boleh. Karena syaratnya harus punya kemampuan. Kemampuan itu dua, finansial sama mahram. Jadi kalau nggak punya mahram nggak boleh. Maka itu nanti statusnya kayak orang yang masuk bulan Dzulhijjah, dia niat kurban kan nggak boleh motong kuku, motong rambut, motong bulu. Nah kata saya Utsaimin, gitu kan, ibadah kurbannya diterima, tapi wakana asian orang itu berbuat maksiat karena motong kuku. Maka haji umroh orang yang berangkat ke sana, haji umrohnya sebagian ulama berpendapat sah, gitu kan. Tapi dia berbuat maksiat di tanah haram, nah, dosanya ya gede gitu kan. Maka pastikan ya ketika kamu tadi itu saya bilang sebagai anak kamu punya orang tua ibu yang belum berangkat haji, nah, emang kamu punya kesanggupan bawa ibumu bawa. Tapi nek sanggupnya si jidok, kamu saja yang berangkat. Sanggupnya loro ibumu belum berangkat bawa. Lah bojoku piye? Lah kowe sanggup ora nggo bojomu? Enggak sanggup, ya tinggal bojomu. Istrimu enggak lebih utama daripada ibumu dalam konteks diajak, maka ibumu dulu. Toh ibumu juga lebih tua daripada istrimu toh. Atau kamu nyari istri lebih tua dari ibumu? Nah, di logika kan nek luwih tua kan berarti logikane luwih cedake mati daripada istri kita toh. Artinya nek nanti satu ketika kita berangkatnya dengan istri kita kan apa-apa. Nah, kasus itu terjadi sama bapak saya gitu. Buat saya berangkat nemeni ibunya. Ning delalah nek dalam yang tak contohnya tadi, sing bayari kudune anake to, itu sing bayari mboke. Sing ngajak mboke. Otomatis sing dijak ya anake kan, mungkin mantu. Nah, begitu kemudian apa berangkat lagi tahun kemarin, nah bapak saya nemenin ibu saya. Bapak saya dibayari istrinya. Jadi bagi wong lanang mangkat kaji ping pindho sing bayari wong wedok. Nah, makanya emang rezekinya gitu ya nggak masalah gitu loh. Ya, yang jelas laki-laki itu harus hadir menemani perempuan. Apakah itu namanya bok, apakah namanya istri, apakah namanya anak wedok, ya. Misal, ya, naudzubillah ya, kamu punya anak perempuan belum nikah nanti tua gitu kan, terus kamu punya kesanggupan haji atau dia punya kekayaan haji, ngomong, dok, kamu suka nggak haji yuk. Lah kali sinten Pak bojo untuk ya tak kancani. Lah jenengan bayar kaji ya bayar ono lah wong aku pakmu gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Karena dalam arti dikatakan anta wa malu kali abika. Kowe karo bondomu ngene pakmu. Jadi nek kamu sebagai bapak njaluk dikon nggak kasih ra masalah. Nek emang anakmu mampu, anakmu ra mampu nggo mangan wis megap-megap nggak kaji bapak apa orang nggak kaji gitu. Nek ra bayari durhaka kowe. Itu juga nggak benar juga ya. Jadi bapak juga harus tahu diri ya. Lihat-lihat situasi dan kondisional. Makanya orang tua itu tanggungan anak ketika anak punya kesanggupan. Nek anak nggak sanggup, maka kewajiban untuk ngurusi orang tua itu sebatas kesanggupan. Allah taala. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati tu'minu billah wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'azi mahramin minha. Enggak boleh atau enggak halal, bahasanya la yahil ya, berarti enggak halal ya. Enggak halal itu berarti haram ya. Bahasanya seorang wanita untuk seorang wanita yang katanya ngakunya beriman kepada Allah dan hari akhir, kok kemudian dia safar sejauh perjalanan 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Nah, maka kalau dia melakukan perjalanan ini illa ma'adhi mahram, kecuali dia harusnya bawa mahram.
Kalau nggak bawa mahram maka haram, nggak halal, dosa. Gitu. Nah, satu hari, 1 kali 24 jam, 1 malam dan 1 hari, sehari semalam, ini tentu perjalanan waktu itu naik unta. Ya. Kalau naik kendaraan yang lain, maka diukur dengan jaraknya yang sama. 1 hari 1 malam itu ya kira-kira sekitar, kalau dulu naik unta ya mungkin sekitar 60 atau 50-an kilo itu. Yang intinya adalah seorang wanita ini dalam konteks hadis ini tidak dikekang haknya, tapi lebih kepada dijaga agar tidak terjadi apa-apa. Apalagi zaman dulu orang lewat di padang pasir yang luas, itu kemungkinan ada binatang buas, kemungkinan ada begal. Nah, maka dengan adanya mahram, wanita ini dijaga. Makanya kalau kamu punya kakak, punya adik, perempuan gitu kan, kemudian ngomong, Mas, aku main di Jakarta. Jangan ragu untuk mengatakan, yuk tak terke. Nah, gitu. Yuk tak kancani. Karena nanti kamu diem aja, ya, kamu nanti akan ditanya sama Allah, adikmu kok mbok jaga. Apalagi naudzubillah sampai kemudian ada pembegalan di jalan, adikmu jadi korbannya, saudaramu jadi korbannya, maka itu jelas kita sebagai laki-laki akan ditanya di akhirat. Mana kita sebagai laki-laki? Hadis ini menunjukkan diharamkannya bepergian bagi wanita dalam jarak perjalanan saat malam kecuali bersama mahramnya. Yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin wa la yahdadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya, dilarang. Dan jangan masuk menemuinya seorang pria kecuali jika ada mahram yang bersama. Dan ini saya terapkan ketika saya menjodohkan laki-laki dan perempuan, maka seorang laki-laki akan saya bawa ke rumahnya perempuan. Saya nggak mau bertemu dengan perempuan itu dia sendirian dan kemudian ketemu yang jalan. Kalaupun ketemu nggak di rumah, maka saya minta perempuan itu membawa mahram. Ya, jadi misal ketemu di tempat makan, dia mau mahramnya. Nah, laki-laki itu kok dewe, ora apa-apa, wong lanang gitu kan. Tapi dalam konteks beberapa orang tua itu ada yang orang tuanya sepuh itu sampai minta iwet tuh enek kon rene wae gitu. Saya bilang enggak gitu kan. Itu bukan dalam kamus saya. Itu mboke sing lanang. Bahkan kemarin ada juga bapake atau keluarganya sing wedok. Ya tukar-tukaran foto saya bilang enggak gitu. Tukaran foto yang fotonya tekan ngendi-endi malah karu-karuan gitu kan. Maka enggak ada tukar-tukaran foto. Belum lagi nanti ngayal gitu kan. Wah, kok ning foto hayumen gitu kan. Barang ketemu ternyata wedoke blengosen gitu kan. Kita enggak tahu. Maka yang terbaik adalah ya ketemu-ketemu aja. Begitu udah ketemu ya nggak usah foto-foto, nggak usah nyimpan foto, nggak usah apa. Nanti tinggal sisanya diisi horoi gitu kan. Mudah-mudahan itu jodoh yang terbaik. Maka seorang pria bertanya, wah Rasulullah sesungguhnya aku ingin keluar berperang bersama pasukan ini dan ini. Sementara istriku ingin menunaikan haji. Nabi pun berkata, pergilah temani istrimu. Cukup. Jadi jihad pun kalau ada seorang laki-laki yang istrinya juga pengen berjihad dalam artian pengen haji, Nabi mengatakan, kamu jihad sama istrimu, temani. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya menemani mahram kita, menemani wanita yang ada di bawah kekuasaan kita, di bawah apa namanya tanggung jawab kita, itu adalah satu perkara yang besar. Sehingga mafhum mukhalafahnya kalau kita nggak peduli itu juga sebuah dosa yang besar. Hati-hati ya. Jadi kamu walaupun dipamiti adikmu, mbakmu, kalau memang dia belum punya suami gitu kan, mbokmu, maka pastikan ditemani. Ini menunjukkan bahwa seandainya bukan karena mahram itu wajib adanya, maka Nabi SAW nggak akan memerintahkan untuk meninggalkan jihad. Jadi orang laki-laki meninggalkan jihad itu hukumnya haram. Lari dari medan jihad itu hukumnya haram. Maka kok ini ada laki-laki yang kemudian mau jihad nggak boleh melakukan nemani istrinya. Ini menunjukkan perkara itu besar. Itu apa? Nemenin istri. Sehingga atau Hawi rahimahullah juga menggunakan hadis ini untuk menyimpulkan bahwa wanita tidak sepatutnya keluar menunaikan haji kecuali bersama mahramnya. Dia mengatakan andai hal itu nggak wajib, artinya punya mahram itu nggak wajib, bersama mahram ditemani mahram nggak wajib, maka Rasulullah nggak akan mengatakan istrimu nggak butuhkanmu karena ia pergi haji bersama kaum muslimin sementara engkau pergilah sesuai rencanamu jihad. Kudune Nabi ngomong gitu kalau menurut atau Hawi, tapi faktanya enggak. Orang usah jihad kancanono bojomu. Ini menunjukkan pentingnya perkara ngancani mahram gitu loh. Ya Mas. Jadi jangan sampai kamu nggak peduli sama anggota keluargamu. Artinya kalau ngancani istri kita yang naik haji ini nggak penting, bukan perkara wajib, bukan perkara besar, harusnya Nabi mengatakan kamu dibutuhkan kaum muslimin. Nek kamu nggak ada nanti khawatir pasukannya kurang nanti kalah. Kowe mah top jihad wae. Kon bojomu wis ben, kok enek kancane. Kok enek barengane. Tapi ternyata Nabi mengatakan tidak gitu. Nabi mengatakan
temani istrimu, gak usah melu jihad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara nemeni istri dalam hal ini, atau mungkin mahram yang lain, entah kakak, entah adik, entah ibu, itu perkara besar. Ya. Maka ketika Nabi SAW tidak menyuruhnya dengan perintah seperti itu, ya, namun justru memerintahkannya untuk menemani istrinya dalam berhaji, ini menunjukkan bahwa sang istri nggak layak haji sendiri, kecuali bersama suaminya. Kemudian yang ketiga, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seorang wanita mengerjakan haji kecuali jika ia bersama mahramnya. Maka di sini menunjukkan bahwa mahram merupakan syarat bagi ibadah haji seorang. Karena bahasanya jangan sekali-kali, tanpa adanya pembatasan jarak tertentu. Artinya mau yang rumahnya dekat dari sana, mau yang rumahnya tambah jauh, apalagi sampai naik pesawat, naik kapal, itu tambah jauh lagi. Dan larangan yang terdapat dalam hadis ini menunjukkan pengharaman, dan tidak ada satu dalil pun yang memalingkan pengharaman tersebut. Artinya nggak ada dalil yang mengkhususkan. Makanya kaidah dalam usul fikihnya al aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dari sebuah larangan itu haram. Hukum asal adanya dalil yang melarang itu haram. Illa ma dalil ala khilafihi gitu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pembatasannya, penghususannya. Oh, kamu haram nih makan babi gitu kan. Tapi ada penghususannya apa? Famanirturra 'alaiha ghairu baghin wala adin fala udwana 'alaihi. Enggak boleh memang makan babi. Tapi nek kepepet. Sampai dikatakan famanirturra dalam kondisi darurat. Darurat itu ada dalam kondisi hidup dan mati. Misal kamu yang selain dicontohkan oleh para ustadz, para ulama itu, misal kamu di gunung, bekalmu habis, arah pulang nggak ngerti, masih sejauh apa jalannya nggak tahu, terjebak, mungkin kabut, gelap, segala macem, hutan tropis kan biasanya kayak gitu tau, nggak tahu, maka begitu kamu sudah kelaparan nih ya syaratnya, nah, kamu terus nemu batang, bangkai, babi, nah, kamu cuel dikit, kamu makan, boleh gitu kan di situ ada kata-kata darurat. Maka ini pun juga berlaku kaidah sama ketika di kota, ya, di kota. Misal kamu punya saudara, orang tua atau anak misalnya sakit parah, harus ke rumah sakit, harus ke rumah sakit. Kamu ngerti ke rumah sakit itu bayar. Terus kamu coba nyari pinjaman yang halal, nggak ada yang mau ngasih pinjam. Kemudian kamu ketemu nih bank plecet, bank riba, bank cekek melek gitu kan. Maka dalam kondisi darurat untuk ya toh berobat saudara kita, keluarga kita yang memang urgent, kalau nggak segera diobati mungkin secara prediksi hitung-hitungan manusia itu bisa mati, maka boleh kamu pinjam duit riba. Nah, enek wong sing aneh-aneh harus diomongin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kudune 15 juta cukup, golek utangane 150 juta. Ini nggak boleh. Sama dengan yang daging babi tadi. Harusnya kamu gigit sepotong dua potong itu cukup. Kok enak ternyata. Nah, akhirnya batangnya utuh dibawa mulih kabeh. Ini nggak boleh gitu ya. Maka seorang muslim harus bisa menakar kebutuhannya dan menakar posisinya, sadar posisinya seperti apa. Apakah memang harus bawa semuanya? Kan kita masih belum jelas sampai mana titik kita akan ketemu makanan lagi. Ya sudah, bawa, tapi nggak usah semuanya, beberapa. Jadi nanti nak jalan, kelaparan, makan lagi dikit. Jalan, kelaparan, makan lagi dikit. Begitu kemudian ketemu warung Indomie, buang semuanya. Gitu ya. Jangan, wah saking enak itu boleh oleh Pak E gitu kan. Nah, itu juga salah. Enak Pak, jebule celeng gitu kan. Jadi nggak boleh ya. Maka seorang wanita pergi tanpa mahram dikhawatirkan ini loh akan mengalami fitnah tadi yang di awal saya sebutkan. Jadi syariat itu nggak semata-mata mengekang, nggak semata-mata melarang, tapi lebih karena ada hikmah besar di dalamnya. Sementara kebutuhannya dalam suatu perjalanan pastilah kebutuhan yang sangat mendesak. Mungkin ia sakit, membutuhkan orang yang membawakan makanan, urusan-urusan pribadi lain, sehingga ia harus bercampur baur dengan kaum laki-laki, karena itu ia tidak bisa mengelak dari kebutuhannya akan seorang mahram. Ya, apalagi di Ka'bah sana, di Mekah sana, di Saudi sana, ketika musim haji, wah, wanita itu kalau sendirian itu benar-benar kasihan. Makanya dengan adanya mahram itu saya berapa kali sering lah melihat. Jadi wanita itu diganti di belakangnya, tangannya diulurkan, laki-laki diulurkan, tangannya diulurkan di belakang gitu. Istrinya atau entah ibunya, entah kakaknya, entah adiknya itu megang tangannya laki-laki. Jalan di belakangnya. Nah itu benar-benar kalau menurut saya itu ya itu laki-laki yang jagoan dia kayak gitu. Jadi dia seolah-olah itu siap menerjang dari depan siapapun, gitu.
dan wanitanya atau yang ada di bawah tanggung jawabnya ditaruh di belakang. Orang kaya sebagian laki-laki sekarang. Pokoknya ini ngarepnya aku tak ning mburi. Ning kamar mandi wedi kon ngeterke. Apa to Mas ngeterke aku wedi nek coro. Lanangan opo? Ya.